Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak Dewi Iswayudi selaku fasilitator dan Ibu pengajar praktik, Ibu Sri Rosi Antina dan Ibu Rita Handayani. Izinkan saya dan rekan saya untuk memperhatikan coaching dengan alur Tirta. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 ingin mempraktikkan coaching dan saya sendiri Indrayanti dengan rekan saya Bapak Muhammad Idris, di mana kami dalam praktikan ini dengan berbeda tema. Untuk kasus yang pertama ini saya sebagai coach dan Bapak Muhammad Idris sebagai host. Udah bisa kita mulai, Pak? Sudah, Bu, dipersilakan. Assalamualaikum Pak Idris, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore kembali Ibu. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini, Pak? Ya, insya Allah ada, Bu. Iya Pak, saya lagi galau Pak dan rasa khawatir akhir-akhir ini merasa murid saya di kelas kurang antusias dan siswanya terlambat masuk di dalam kelas Pak pada saat pembelajaran saya. Pak, mohon maaf Pak ya, saya mengganggu waktunya Pak. Baik Bu, tidak apa-apa Bu. Mohon maaf Pak Idris, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Idris bisa membantunya? Bu Indra, dengan senang hati hari ini saya saya siap untuk berbagi ataupun mencari solusi yang kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu. Ya Pak, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan yang saya hadapi sekarang Pak. Jadi Bu Indra, apa yang Bu Indra harapkan dari obrolan kita pada sore yang berbahagia ini, Bu? Nah, begini Pak Idris ya, akhir-akhir ini saya merasa Pak ya, yang saya ajar itu siswa yang saya ajar ataupun yang pelajaran yang saya berikan itu peserta didiknya kurang antusias dan ada siswa yang terlambat masuk pada saat jam pelajaran saya. Itu Pak. Jadi menurut Bu Indra, emang kita kan tidak bisa memungkiri hal itu bisa terjadi di sekolah manapun, Bu ya. Dan mungkin saja di sekolah lain juga demikian. Jadi menurut Bu Indra, hal apa saja yang membuat siswa-siswi dari murid Bu Indra yang kurang antusias dan terlambat masuk kelas? Kalau saya ingat kembali Pak ya, saya mendapatkan siswa-siswa yang saya kurang antusias dan ada siswa yang terlambat masuk pada saat jam pelajaran saya itu mungkin ya sedikit pembelajaran saya berikan itu agak membosankan ataupun terlalu menonton dan selalu membanyak bicara Bu ataupun melihat buku paket saja Pak. Yang kedua, tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik itu memberikan pendapat. Ya. Terus? Begitu Bu. Kira-kira apa saja yang membuat siswa-siswi Bu Indra itu antusias dan masuk pada mata pelajaran Bu Indra? Mungkin Pak, siswa saya itu menginginkan pembelajaran yang saya itu harus menyenangkan Pak, tidak menonton, tidak membosankan sehingga siswa-siswa cepat masuk pada saat jam pembelajaran saya Pak. Istilahnya untuk menambah minat Bu ya? Iya. Berarti saya juga sependapat dengan Ibu. Berarti kita kan seperti Ibu bilang tadi, tidak monoton pada misalnya dalam satu metode pembelajaran begitu Bu ya. Lalu menurut Bu Indra,
apa saja yang bisa membuat siswa-siswi ibu itu untuk lebih nyaman ataupun asyik supaya tidak membosankan dalam mengikuti pembelajaran ibu? Kalau menurut saya Pak, pembelajarannya harus terpusat pada peserta didik, yaitu siswa diminta untuk aktif ya, Ya, memberikan pertanyaan ataupun menjawab yang saya berikan dalam pembelajaran. Kemudian harus adanya speaking Pak ya, 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 ya. nah, supaya pembelajaran lebih menarik sehingga siswa cepat masuk pada pergantian jam untuk pelajaran saya Pak. Memang setahu kita tuh kalau speaking game itu memang apa namanya, kalau di era sekarang ini emang rata-rata Bu ya, rata-rata tuh guru-guru itu apa anak-anak itu kan lebih senang, lebih suka, nyaman, lebih apa namanya kreatif dalam melaksanakan dalam mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru. Lalu mengenai apa namanya tuh ada siswa yang terlambat Bu. Ini yang Ibu bilang tadi kan, terlambat masuk pada saat jam pembelajaran kadang-kadang sudah dimulai. Jadi apakah penyebabnya itu kan penyebab sehingga siswa kita itu kurang antusias dalam masuk lebih cepat ataupun dalam istilahnya kurang disiplin lah dalam menjaga waktu pada saat jam pembelajaran Ibu. Kemungkinan Pak, itu menurut saya ya, karena terlambat masuk 15 menit pada jam pembelajaran saya, itu bisa disebabkan pembelajaran saya kurang menarik Pak. Dan itu selain itu kalau saya pikir Pak ya, sumber belajar seperti video, artikel di blog ataupun tulisan ilmiah itu di internet atau menggunakan aplikasi tren yang seperti ini ya, itu jarang saya gunakan Pak. Oh gitu ya Bu ya. Nah jadi begini Bu ya, betul sekali yang seperti Ibu bilang tadi. Saya sendiri pun juga apa namanya lebih yakin bila Ibu bisa menggunakan ataupun menerapkan berbagai macam sumber belajar. Jadi tidak menonton pada satu sumber pembelajaran itu saja, misalnya referensinya kita lebih banyak menggunakan gitu ya Bu ya. Kemudian dan juga berbagai macam ada icebreaking tadi, kemudian pasti akan membuat siswa-siswi antusias dan cepat masuk pada saat jam pembelajaran yang Ibu sajikan. Begitu Bu. Iya Bu. Jadi kira-kira rencana dari Bu Indra sekarang untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan Pak ya, atau mengasihkan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan ataupun yang lebih ngetren sekarang TikTok Pak ya. Kemudian kedua, saya memberikan icebreaking dan tugasnya saya berikan ini sesuai bakat dan minat peserta didik saya Pak. Yaitu kan yang ada istilah sekarang ya, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya, sehingga peserta didik tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang masuk pada saat pembelajaran saya dan juga dalam mengerjakan tugas yang saya berikan dengan hati yang gembira Pak. Iya. Menarik sekali itu Bu ya. Jadi apalagi kalau anak-anak sekarang kan kalau belajar di luar mereka kan lebih menikmati hal-hal itu. Kemudian apalagi kita sesuaikan, kita selaras dengan kemauan daripada siswa itu sendiri. Dalam arti kita memenuhi Bu ya, memenuhi kebutuhan daripada anak-anak kita itu. Bagus sekali Bu, rencana Ibu mudah-mudahan dapat berhasil, dapat terlaksana apa yang telah Ibu rencanakan. Amin. Ya, jadi untuk ke depan ataupun komitmen daripada Ibu sendiri, daripada Ibu Indra terhadap rencana yang telah Ibu buat, itu bagaimana Bu untuk ke depan? Pak, saya berkomitmen untuk selalu
membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar sesuai materi yang akan saya sampaikan, sehingga siswa-siswa saya dapat menjalankan merdeka belajar Pak, sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan saya akan membuat peserta didik ini, saya senang dalam kegiatan pembelajaran tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada peserta didik Pak. Sangat luar biasa Bu ya. Apalagi sekarang kan apa namanya, kurikulum sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di tahun 2023 ini dengan kurikulum Merdeka Bu ya. Ya, Ini apa namanya, kalau di sekolah Ibu udah kelas berapa Bu? Kelas berapa aja Bu yang kurikulum Merdeka itu? Kalau kurikulum Merdeka kami masih menerapkan di kelas 10 nih Pak. Kelas 10 ya? Kelas 1. Ya. Berarti di kelas, berarti itu terjadinya di kelas Ibu, di kelas 1. Ya, di kelas 10 nih Pak. Di kelas 10. Ya. Berarti pas dengan Bapak penerapan kurikulum Merdeka itu Bu ya? Iya, Pak. Ya. Jadi apalagi sekarang kan dalam kurikulum Merdeka itu banyak pelatihan tentang bagaimana penerapan metode pembelajaran, dan banyak video-video pembelajaran yang membuat anak itu senang Bu ya. Luar biasa Bu, ide yang sangat bagus ya. Ini patut kita mencoba, bahkan Ibu sendiri pun juga demikian. Secara pribadi saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan semua berjalan sesuai dengan harapan kita semua Bu, harapan Ibu, dan demi untuk anak-anak, supaya anak-anak itu kan apa namanya, lebih rajin, antusias dalam mengikuti pembelajaran. Begitu Bu ya. Iya Pak. Jadi kira-kira kapan Bu Indra ini mulai merencanakannya tuh, mulai melaksanakan rencana ini? Insya Allah Pak, minggu depan ya Pak Idris ya, pada saat pertemuan selanjutnya pada minggu berikutnya Pak. Nah, berarti ini langsung bergerak ya Bu ya? Iya Pak. Langsung bergerak. Supaya siswanya cepat masuk Pak dan antusias dalam mempelajari pelajaran saya Pak. Ya Bu. Ini menyangkut dengan jadwal. Kalau pelaksanaan itu kan ada jadwal perencanaan yang Bu Indra lakukan itu minggu depan. Kemudian iya Pak, di situ kan kita kan perlu kerjasama Bu ya. Ibu butuh kerjasama itu iya. kan. Itu iya Pak. kira-kira siapa saja yang bisa Ibu libatkan di situ Bu? Saya sendiri yang pertama Pak ya, juga guru piket dan dukungan dari kepala sekolah Pak. Begitu. Berarti ini hal yang luar biasa Bu ya, mantap sekali. Kemudian Bu Indra, yang sudah perencanaan yang sudah sangat matang, itu rencana aksinya pun sudah Ibu tentukan, kemudian solusinya pun juga demikian, begitu. Jadi mudah-mudahan apa yang direncanakan ini adalah sesuai dengan rencananya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Idris atas sharingnya, telah mendengarkan sharing saya ini. Ya, sama-sama Bu. Tadi mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik, lancar Bu ya. Amin. Terima kasih Pak Idris atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh peserta didik kita Pak ya. Ya.